Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Arfi Anur. Saya dengan NIM 230401022017 akan menerangkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Prediksi Stok Barang pada Laboratorium Terpadu Prodi Kesehatan menggunakan algoritma a priori. Baik, langsung saja. Di proposal penelitian saya ada 5 bab yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat jadwal penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang penelitian ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama perkembangan teknologi, studi pendahuluan, dan yang terakhir yang ketiga ada algoritma a priori. Teknologi merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta memproses data atau memecahkan masalah. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan kualitas, keterampilan, dan kompetensi manusia agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan serta tantangan masa depan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan berbagai aspek sosial. Yang kedua, studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama yang akan dilakukan oleh peneliti. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah peneliti yang akan disusun di dalam proposal. Studi pendahuluan ini dilakukan yaitu dengan mengambil beberapa referensi jurnal dari penelitian-penelitian terkait sebelumnya. Studi pendahuluan ini dilakukan untuk tahapan awal dalam sebuah penelitian dan pengembangan model penelitian, di mana peneliti mencocokkan dengan beberapa peneliti sebelumnya untuk sebagai bahan acuan yang akan dilakukan dalam penelitian untuk tugas akhir ini. Studi pendahuluan ini saya buat berdasarkan studi lapangan. Di sini di tempat penelitian yang saya buat, kebutuhan akan teknologi sudah menjadi kewajiban setiap perusahaan atau organisasi. Hampir semua kegiatan yang berada pada suatu perusahaan ataupun organisasi tidak terlepas dari suatu teknologi. Di tempat penelitian saya, kendala yang dihadapi oleh objek peneliti atau tenaga laboran pada perguruan tinggi ABC adalah ketika masih manualnya proses pencatatan inventaris sarana dan prasarana menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana untuk mencetak laporan inventaris kebutuhan sarana dan prasarana yang ada pada laboratorium tersebut masih sangatlah manual. Banyaknya jumlah aset barang yang ada pada laboratorium terpadu prodi kesehatan menimbulkan kendala dan menyita banyak waktu bagi tenaga laboran ketika mencatat barang masuk dan barang keluar serta memprediksi barang-barang selanjutnya yang habis yang akan kita beli untuk kedepannya. Kendala atau kesulitan dalam proses pengolahan data barang pada laboratorium tersebut membuat peluang saya sebagai peneliti untuk mengembangkan sebuah sistem untuk memprediksi stok barang yang dengan menggunakan algoritma a priori yang mampu untuk menentukan keterkaitan antara produk dan juga dapat digunakan memprediksi barang di waktu yang akan datang. Mengapa menggunakan algoritma a priori?
Penggunaan algoritma a priori dapat membantu melakukan prediksi persediaan barang berbasis sistem database secara visual, sehingga diharapkan mempermudah pengolahan data yang diperlukan untuk melakukan prediksi persediaan barang dengan akurat, efisiensi, dan tepat waktu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem untuk prediksi stok barang pada laboratorium terpadu prodi kesehatan dengan menggunakan algoritma a priori. Yang ketiga ada batasan masalah. Adapun batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dibahas ada 2 poin. Yang pertama, sistem yang dibuat di dalam bentuk website. Jadi nanti sistem yang akan dibuat itu berbentuk website. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada laboratorium terpadu program studi kesehatan perguruan tinggi ABC dengan memanfaatkan data transaksi selama 1 bulan. Yang keempat ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah menentukan pola keluar masuknya barang yang digunakan mahasiswa berdasarkan kecenderungan barang yang dipakai secara bersamaan menggunakan algoritma a priori. Yang kedua ada dasar teori. Di dalam dasar teori ini peneliti telah mengambil beberapa literatur review dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian tentang prediksi stok barang dengan menggunakan algoritma a priori sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut tinjauan penelitian terdahulu yang telah peneliti kumpulkan sebagai literatur review untuk acuan peneliti. Yang pertama, penelitian oleh Muhammad Nursidan dan kawan-kawan di tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Jurnal Multicast Science and Technology volume 2 nomor 2 tahun 2022 dengan judul Application of Web-based a priori Algorithm for Drug and Inventory at Hairy Pharmacy. Yang kedua, penelitian Anti Saraswati dan kawan-kawan yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika volume 2 nomor 2 bulan Juni tahun 2023 yang berjudul Prediksi Stok Barang Persediaan Barang Menggunakan Algoritma a priori dan Metode Single Moving Average. Yang ketiga, penelitian Bosker Sinaga dan kawan-kawan yang dipublikasikan dalam Jurnal Sinkron, Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika volume 8 nomor 3 bulan Juli tahun 2023 dengan judul Implementation of Stock Goods Data Mining Using the A priori Algorithm. Selanjutnya yang keempat ada penelitian Jupi Dadongga dan kawan-kawan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh Jurnal GTech, Jurnal Teknologi Terapan volume 7 nomor 1 bulan Januari tahun 2023 dengan judul Implementasi Data Mining menggunakan algoritma a priori dalam menentukan persediaan barang. Studi kasus toko Swapen Jaya Manokwari. Dan yang terakhir ada penelitian Muhammad Makmun Effendi dan kawan-kawan yang dipublikasikan dalam Jurnal Bulletin of Information Technology volume 4 nomor 2 bulan Juni tahun 2023 dengan judul Prediksi Persediaan Barang Tepat Waktu dengan Menerapkan Algoritma a priori. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini yang pertama, peneliti menggunakan metode algoritma a priori. Mengapa peneliti menggunakan algoritma a priori? Karena algoritma a priori merupakan
salah satu metode analisis data mining yang berfokus pada pencarian item set dengan menggunakan teknik association rule. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penelitian. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama ada tahapan identifikasi kebutuhan pemakai, di mana di dalamnya itu mencakup melakukan observasi, wawancara, dan menganalisa kebutuhan sistem. Selanjutnya tahapan perancangan prototipe, di mana di dalam tahapan tersebut mencakup menganalisis kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional, merancang sistem menggunakan metode perancangan sistem UML seperti use case dan activity diagram, merancang sistem menggunakan aplikasi seperti Visual Code dan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, dan yang terakhir untuk perhitungan a priori. Selanjutnya tahap prototype. Di dalam tahap prototype ini peneliti melakukan pengujian sistem nanti akan digunakan oleh user. Dan yang terakhir tahapan implementasi sistem, di mana sistem telah dapat diimplementasikan, yang berarti peneliti berhasil membuat sistem sesuai dengan user. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama metode pengamatan, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga metode tinjauan pustaka. Metode pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung kegiatan yang terjadi pada proses akademik dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun. Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang berhubungan secara langsung dengan peneliti. Dan yang terakhir, metode tinjauan pustaka. Metode tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku-buku referensi dan jurnal-jurnal terkait dari peneliti-peneliti sebelumnya. Yang selanjutnya ada bab 4, yaitu tabel rencana jadwal penelitian. Yang pertama, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, pembuatan sistem, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Dan yang terakhir ini adalah daftar sitasi yang digunakan peneliti untuk membuat proposal tugas akhir yang berjudul prediksi stok barang pada laboratorium terpadu prodi kesehatan menggunakan algoritma a priori. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.